SMAN 1 Cibeber beralamat di Jalan Warung Kadu nomor 49 Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. SMA ini memiliki 18 rombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Munajah, guru biologi dari SMAN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas Galuh, Ciamis. Pada video kali ini saya akan menampilkan kegiatan PPL siklus 2 secara daring yang berjudul Keanekaragaman Hayati Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Pembelajaran daring dilakukan dengan asinkronus dan sinkronus. Pada asinkronus, saya menggunakan aplikasi Google Classroom dan WhatsApp Group. 1 hari sebelum pembelajaran, saya menginformasikan kepada peserta didik bahwa modul dan LKPD tentang keanekaragaman hayati sudah di-share di Google Classroom. Sementara pembelajaran akan dilakukan melalui Zoom Meeting. Di Google Classroom, saya telah men-share pada kelas yang menjadi sasaran PPL, yaitu kelas 10 MIPA 2. Dalam kelas ini, saya mengupload modul dan LKPD tentang keanekaragaman hayati. Selain modul dan LKPD, saya juga men-share daftar hadir dan soal kuis keanekaragaman hayati Indonesia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Untuk ketentuan pembelajaran hari ini, yang pertama, silakan kameranya diaktifkan. Kemudian, jika tidak berbicara, mohon mic-nya dimatikan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Tolong Asep pimpin doanya ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Asep yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini membawa manfaat dan barokah ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin tanya dulu. Masih ingat gak pembelajaran minggu lalu tentang apa ya? Keanekaragaman hayati. Di keanekaragaman hayati itu ada tingkatnya ada 3. Yang pertama tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Oke, absen dulu ya. Silakan masuk ke link yang sudah Ibu bagikan di chat. Sudah dilihat? Silakan untuk mengisi absen dulu ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Udah semuanya udah masuk ke Ibu. Alhamdulillah. Kita ice breaking dulu ya. Nah, ini. Biar otaknya lebih fresh lagi. Siapa yang mau jawab? Apa ini? Ajakan diskusi. Iya, betul sekali. Bagus ya, ajakan diskusi. Sesuai dengan pembelajaran hari ini. Jadi kita nanti diskusi ya. Selanjutnya. Nah, ini. Apakah ini? Ini Ibu akan berikan quotes ya. Siapakah ini? Muhammad Hatta ya. Pahlawan yang setia itu berkorban. Bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita ya. Oke, coba siapa yang tahu ini hewan apa? Komodo. Kadal. Komodo. Coba kalau komodo ini di mana habitatnya? Bu, semalam saya lihat YouTube, Bu, tentang komodo. Iya. Ternyata komodo itu habitatnya di padang rumput terbuka dan hutan belukar. Dan ada juga yang di pesisir pantai. Dan adanya di Pulau Komodo, Bu.
Wah, betul ya. Untuk mencapai pembelajaran kali ini, Bu akan membacakan kompetensi dasar. Itu yang pertama, 3.2. Nah, diharapkan bisa menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, yaitu gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia. Kemudian 4.2-nya mampu menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan pembelajaran kali ini? Jadi, tujuan diadakannya pembelajaran kali ini peserta didik mampu menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian, keanekaragaman hayati itu mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam raya ini dengan keindahan yang tiada tara. Terus untuk model pembelajarannya sendiri, kita menggunakan problem based learning. Untuk penilaiannya sendiri, ada kerjasama, terus keaktifan, terus pengisian LKPD, dan yang terakhir itu adalah pengisian kuis. Ibu harap semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, nah semalam Ibu sudah membagikan modul dan LKPD kepada kalian ya di Google Classroom. Nah ini merupakan peta konsepnya, gambarnya seperti ini. Jadi untuk keanekaragaman hayati Indonesia itu ada penyebarannya di mana saja, terus manfaatnya untuk apa saja. Menurut kalian, apakah hewan-hewan ini hidup di habitat yang sama? Tidak, ya. Beda, Bu. Jadi hewan-hewan tersebut hidupnya Tersebar. kalau tersebar itu di mana aja? Atau model yang Ibu bagikan bahwa fauna yang hidup di Indonesia terbagi ke dalam 3 wilayah, Bu, yaitu kawasan barat, bagian peralihan, dan bagian timur. Sekarang kita waktunya diskusi kelompok ya. Nah ini kelompok diskusinya. Kelompok 1 Leidecker, kelompok 2 Welles, kelompok 3 Weber ya. Ini ada 4 soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Sekarang silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam. Sudah masuk semuanya ya. Nah, kelompok 1 nanti mengerjakan nomor 3 dan 4. Coba ada. Insya Allah siap, Bu. Ya, dibagi-bagi aja tugasnya ya. Misalnya biar Bu, kalian kita mau bagi-bagi tugas ngerjainnya ya, Bu. Ya boleh, gimana? Untuk nomor 1 itu dikerjakan oleh Salafiyah dan Nanda. Ya. Nomor 2 oleh Ken sendiri. Nomor 3 itu oleh Ica, dan nomor 4 itu oleh Nono. Ya, kesulitan lain enggak? Coba sok silakan dilihat soalnya. Kalau misalnya ada kesulitan, silakan ditanyakan ke Ibu sekarang ya. Maupun Ibunya masih di kelompok kalian. Bu, yang A itu badak ya, Bu? Yang A. Coba yang A ini badak bukan sih? Iya. Badak ya? Iya. Badak bercula 1 ya? Nah, Iya, ada, ya betul badak. Yang B ini apa nih? Cendrawasih. Yang C, no ini yang C apa coba no? Jangan salah loh no, apa ini? Nomor 4, nah ini nomor 4 tentang kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Jadi nanti kalian jelaskan untuk kearifan lokal di daerah kalian itu seperti apa. Kita kan kalian tahu ya, Kecamatan Cibeber itu untuk budaya adatnya sangat kental sekali. Nanti kalian tuangkan saja yang kalian ketahui itu apa aja. Ya, oke? Baik, Siap, siap ya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu mau ke kelompok Welles dulu ya. Oke? Nggak ada ya? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kelompok 2. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk kelompok 2, silakan nanti kalian jawab nomor 2 ya. Assalamualaikum, kelompok 3. Waalaikumsalam. Ya. Gimana diskusinya? Belum selesai, Bu.
Belum selesai, oh gitu. Ya, ada kesulitan tidak? Tidak ada. Untuk memudahkan kalian di soal, silakan dibagi-bagi aja ya. Misalnya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Apakah sudah dibagi belum? Dibagi, Udah, Bu. Bu. Kita sudah Dibagi, tadi. Bu. Nah, ini untuk kelompok 3, nanti presentasi nomor 1 ya, siap-siap. Silakan didiskusikan saja ya. Baik, Baik. Bu. Baik, Bu. Sekarang siap-siap untuk presentasi ya. Siapa yang mau maju duluan? Silakan. Kelompok saya boleh tidak, Bu? Boleh sekali, silakan. Ken, kelompok Kelompok Laidecker, Bu. Laidecker, kelompok 1 ya. Silakan Ken. Yang lain mohon disimak. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke kelompok 1 ya. Silakan Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Hastu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok Laidecker akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izin share screen boleh, Bu? Silakan Ken. Baik, langsung saja. Nomor 3 akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang kode A, nama hewannya yaitu badak Jawa, kawasan Indonesia bagian barat atau garis Wales. Untuk kode B, itu nama hewannya cendrawasih ekor pita. Untuk kawasannya ada di bagian timur Indonesia atau garis Laidecker. Untuk kode C, nama hewannya yaitu babi rusa. Nah, untuk presentasi nomor 4, yang bagian 1 akan dibacakan oleh Nanda. Contoh kearifan lokal yang ada di Kecamatan Cibeber, khususnya daerah saya adalah 1 Serentahun. Menyembelih kerbau, kemudian kepala kerbaunya dikebur di rumah adat. Menurut mereka, kenapa harus menyembelih kerbau adalah agar tanah mereka tetap subur. Padi dibawa dalam arak-arakan persembahan kepada Dewi Sri. Untuk yang bagian 2 dan 3 akan dibacakan oleh Salafiyah. Nomor 2, Pada selamatan. Kemenyan untuk wewangian, karena leluhur zaman dulu menyukai wangi kemenyan atau dipercaya untuk mengusir roh jahat. Yang ketiga, kelahiran, ayam. Ayam didekatkan kepada bayi yang baru lahir dan ayam tersebut diberi beras. Jika ayam tersebut menghabiskan beras tersebut, maka dipercaya anak tersebut akan banyak rezeki. Nah, mungkin itu yang dapat presentasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, mantap. Oke, lanjut saja. Kelompok 2 siapa yang mempresentasikan? Amalinda, Bu. Oh, silakan Amalinda lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izin share screen dulu ya, Bu. Iya, silakan. Teman-teman, apakah gambarnya sudah kelihatan? Sudah. Baik, ini merupakan jawaban dari kelompok 2. Penyebaran fauna Indonesia. Yang pertama, kawasan Indonesia bagian barat, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis Imanijar Wales yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Garis Wales dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace pada abad ke-19. Jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat antara lain ada harimau atau Panthera tigers, macan tutul atau Panthera pardus, gajah atau Elephas maximus, badak Jawa atau Rhincodon sodaicus,
orangutan atau Pongo pygmaeus. Kemudian di peta itu ada bagian tengah, yaitu kawasan peralihan. Kemudian untuk kawasan ketiga, yaitu kawasan Indonesia bagian timur. Kawasan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contohnya ada kanguru pohon atau Douglagus duodecinus. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 2. Silakan kelompok lain ada yang ditanyakan. Saya boleh bertanya? Ya, silakan. Iya. Apakah bisa fauna yang hidup di daerah peralihan imigrasi ke daerah barat, misalnya Komodo? Menurut saya nggak bisa karena terbatas oleh lautan, kecuali dipindahkan oleh manusia, misalnya ke kebun binatang. Oh iya, terima kasih jawabannya. Ya, apakah ada yang lagi? Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, Amalinda. Terima kasih dan juga teman-temannya. Bagus sekali presentasinya. Kita kasih aplaus tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Selanjutnya masuk ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muthoharoh, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izin share screen dulu, Bu. Ya, silakan. Nah, presentasi kelompok 3, Weber. Jawabannya 1. Flora daratan Sunda meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Contohnya pohon keruing yang kayunya sering digunakan untuk bahan bangunan, pemangsa, serangga, atau kantong semar. Yang kedua, flora dataran Sahul. Flora dataran Sahul yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora di pulau-pulau tersebut berada di bawah pengaruh benua Australia, antara lain sagu. Dan yang ketiga, flora kawasan Wallace meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contohnya antara lain leda yang memiliki batang warna-warni. Bagaimana kelompok lain setuju dengan jawaban kami? Apakah ada yang mau menambahkan? Cukup jelas ya. Cukup jelas. Baik, kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, semuanya sudah mempresentasikan kerja kelompok dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Di sini apakah ada yang mau menyimpulkan untuk hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3? Silakan. Apakah ada yang menyimpulkan? Ya, Bu. Siapa nih? Ica, silakan Ica simpulkan. Berdasarkan hasil yang saya tangkap, Bu, keanekaragaman tumbuhan atau flora di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu keanekaragaman dataran Sunda, peralihan, dan dataran Sahul. Keanekaragaman flora Indonesia juga dibagi berdasarkan ketinggian dari atas permukaan laut atau secara vertikal. Persebaran fauna atau hewan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu persebaran fauna di kawasan Indonesia bagian barat Wallace, persebaran Indonesia bagian timur Lydekker, dan persebaran peralihan Weber. Masing-masing kawasan mempunyai ciri khas yang berbeda. Ada yang menambahkan lagi kesimpulannya? Sepertinya ada yang saya, Bu. ya. Siapa nih? Oh, Abin. Ya, Abin, silakan. Keanekaragaman hayati bermanfaat sebagai sumber pangan, papan, obat-obatan, kosmetika, kegiatan budaya, dan keagamaan, serta sumber plasma nutfah. Ya, jadi tadi didiskusikan ada 4 soal dan sudah disimpulkan oleh Ica dan Abin. Ya, terima kasih. Ibu harap yang lainnya juga bisa menyerap materi kali ini.
Nah, ini untuk flora dataran Sunda. Ada yang tahu nggak nih pohon apa nih? Nah, ini pohon keruing termasuk ke flora dataran Sunda. Terus ini ada apa ini? Kantong semar. Kantung semar ya, kantong semar ini termasuk flora dataran Sunda. Terus flora dataran Sahul. Apakah ini? Gambar buah pala. Ah iya betul, pala ya, suka dibikin bumbu. Terus ini flora kawasan Weles. Nah, ini untuk flora kawasan Weles, ini contohnya adalah pohon leda. Kemudian tadi juga ada persebaran fauna Indonesia. Nah, coba dilihat semuanya. Nah, di sini ada fauna Indonesia itu wilayahnya dibagi 3 untuk di Indonesia. Yang pertama adalah wilayah Bagian barat. barat yang disebut garis Weles. Ya. Kemudian yang tengah, nah ini kawasan fauna peralihan ya, yang dibatasi dengan garis Weber. Ya. Yang ketiga itu fauna bagian timur ya. Nah, ini dibatasi oleh garis Lydekker ya. Nah, hewan-hewannya tadi sudah dibahas juga presentasi. Ada bagian barat. Gambar apa ini? Berarti contohnya adalah ada gajah. Terus selanjutnya kawasan peralihan. Nah, untuk kawasan peralihan ini gambar apa nih yang paling atas? Anoa. Anoa ya. Ini selanjutnya kawasan Indonesia bagian timur. Ada hewan apa nih? Burung apa? Burung Ada cendrawasih. cendrawasih, ada walabi, ya. Terus ini apa nih? Selanjutnya, nah ada hewan endemik. Ada ini yang paling atas, lagi-lagi kita menemukan komodo. Nah, komodo ini termasuk hewan endemik mana? Nusa Tenggara Timur, ya. Terus ada badak. Badak selanjutnya nih tuh ada tumbuhan endemik. Apa ini? Rafflesia dan Arnoldi ya dari Sumatera, ya. Nah ini ada hewan langka. Jadi ternyata di Indonesia ini sudah banyak sekali hewan-hewan yang sudah mulai langka. Makanya Indonesia memiliki undang-undangnya ya, sudah diatur di undang-undang. Jadi kalau siapa saja yang mengambil hewan langka ini maka akan dijerat undang-undang, ada hukumannya. Nah ini ada yang tahu nih tumbuhan langka? Ada yang mau bernostalgia? Ini gambar apa nih? Cecenet ya. Kalau di kita namanya cecenet. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada manfaat keanekaragaman hayati. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Selanjutnya nanti LKPD yang belum selesai silakan selesaikan, kemudian hasilnya nanti dikumpulkan ya via WA group saja untuk hasil diskusi kelompoknya LKPD-nya. Jadi nanti yang dikumpulkan hanya satu saja per kelompoknya ya. Kemudian satu lagi Ibu sudah membuat tes tulis ya, semacam kuis, ada 5 soal tentang keanekaragaman hayati Indonesia yang sudah tadi kalian presentasikan. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Linknya sudah di chat di WA group ya, silakan cek saja. Nanti kalian kerjakan sampai pukul 14.00 ya. Ya, itu saja dari Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian baca untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya untuk materi yang akan datang kita bahas tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, ada satu pertemuan lagi untuk bab keanekaragaman hayati. Itu saja. Ada yang tanyakan? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dibaca untuk materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan biar tetap senang, tetap bahagia, biar imun kita tidak menurun. Oke, semangat ya. Coba ucapkan semangat bareng-bareng. Semangat. Semangat. Alhamdulillah udah selesai ya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pembelajaran, saya membagikan link kuis tentang keanekaragaman hayati Indonesia.
Dan ini merupakan hasil evaluasi dari keanekaragaman hayati Indonesia.